Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for coming to this person and honor to meet you her. My name is Salsabila, NPM 224111175, class MNG 22B. Here I will explain about aspek keuangan. Aspek keuangan 1. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, SKB atau aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas proyek atau bisnis, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Aspek keuangan meliputi 1. Sumber dana yang akan diperoleh. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat, proyeksi neraca dan laporan laba atau rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Yang keenam, rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Sumber dana. 1. Modal asing. Didapat dari pihak luar dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Perolehan modal asing relatif sulit karena diperlakukan syarat tertentu sesuai dengan kebijakan pemilik dana. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlah relatif tidak terbatas. Dengan modal pinjaman, biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk sungguh-sungguh mengerjakan usaha, karena terdapat kewajiban untuk mengembalikan modal. Sumber dana modal asing adalah 1. Pinjaman dari dunia perbankan. 2. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti modal, ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, pinjaman dari perusahaan non-bankan. Yang kedua, modal sendiri. Modal sendiri yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham, baik secara tertutup ataupun terbuka. Keuntungan menggunakan modal sendiri adalah tidak ada beban biaya bunga, tidak adanya kewajiban untuk mengembalikan modal, serta pembayaran dividen dilakukan jika perusahaan memperoleh keuntungan, dan besarnya dividen tergantung dari keuntungan perusahaan. Kerugiannya adalah modal sendiri jumlahnya terbatas dan relatif sulit untuk memperolehnya. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari 1. Setoran dari pemegang saham. Yang kedua, dari cadangan laba. Yang ketiga, dari laba yang belum dibagi.
biaya kebutuhan investasi. 1. Biaya prainvestasi, biaya pembuatan studi, biaya pengurusan izin-izin. Yang kedua, biaya pembelian aktiva tetap. A. Aktiva tetap berwujud tanah, mesin, bangunan, peralatan, investasi kantor, aktiva berwujud lainnya. Yang B. Aktiva tetap tidak berwujud, goodwill, hak cipta, lisensi, merek dagang. Yang ketiga, biaya operasional, upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi, asuransi, biaya pemasaran, biaya lainnya. Arus kas atau cash flow. Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu yang menggambarkan berupa uang masuk atau cash in ke perusahaan dan berapa uang keluar atau cost out. Yang kedua, dalam cash flow, semua data pendapatan yang akan diterima, biaya yang akan dikeluarkan, baik jenis ataupun jumlahnya, diestimasikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dari pengeluaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, sehingga arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi yang dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Yang keempat, dalam hal ini bagi investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Pentingnya kas akhir bagi investor jika dibandingkan dengan laba yang diterima perusahaan dikarenakan A. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai sehari-hari. Yang B. Kas yang digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jauh tempo. Yang C. Kas juga digunakan untuk melakukan investasi kembali. Arus kas atau cash flow. Jenis-jenis arus kas yang berkaitan dengan suatu usaha. 1. Initial cash flow atau kas awal merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Contohnya, biaya prainvestasi. Yang kedua, operasional cash flow atau kas yang diterima dan dikeluarkan pada saat operasi usaha seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan suatu periode. Yang ketiga, terminal cash flow atau kas yang diterima pada saat usaha terakhir. Kriteria penilaian investasi. 1. Kriteria yang dapat digunakan sebagai penentuan kelayakan suatu usaha. 1. Payback, periode PP, average rate of return atau disingkat dengan ARR, net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, profitability index atau PI, serta berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Thank you. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to